Pagi itu Fuad dan Ismail mencari manau di pinggir hutan desa Dusun Laman Panjang, Kecamatan Batin, Tiga Ulu, Kabupaten Bungo. Oke, mau kita ambil ini. Aktivitas yang biasa dilakukan warga Jambi lainnya yang hidup di kawasan hutan. Namun, dusun tempatnya tinggal di kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur atau Bujang Raba berbeda. 5 dusun di sana, yakni Lubuk Beringin, Sangi Letung, Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, dan Sungai Telang menembus pasar perdagangan karbon internasional berkat keberhasilan mereka menghentikan deforestasi. Perdagangan karbon ini adalah kompensasi dari negara maju dan perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dioksida kepada komunitas yang menjaga hutannya. Karbon diserap pohon di hutan untuk menghambat laju perubahan iklim. Penebusan dosa, begitu sejumlah kalangan menilainya. Sesuatu yang sampai hari ini masih sulit mereka pahami. Jangankan kan masyarakat kecil, masa itu pemerintah daerah Kabupaten Bungo pun nggak ngerti. Malah kan ditawarkan sosialisasinya untuk karbon, malah menyiapkan truk. Nah, ditawarkan di situ, kalau memang dana karbon bisa kita siap mengadakan truk katanya. Kita angkut berapa banyak tuh karbon. Nah, nyatanya karbon ini bukan begitu, Pak, gitu. Semuanya bermula dari perjuangan mereka mendapatkan hak kelola perhutanan sosial melalui skema hutan desa dari Kementerian Kehutanan. Dusun Lubuk Beringin yang pertama, pada 2009. Kemudian berturut-turut 4 dusun lainnya sampai mencapai luas total 7.291 hektar. 5.330 diantaranya adalah zona lindung. Hasil verifikasi lembaga sertifikasi karbon Plan Vivo, 5 hutan desa ini mampu menyerap 37.000 ton karbon dalam 1 tahun. Tutupan hutan yang masih utuh dan kaya vegetasi. Itulah yang membuat warga desa seperti Fuad dan Ismail tak perlu terlalu jauh masuk ke hutan untuk mencari manau. Hutan lestari melahirkan sumber-sumber ekonomi. Sejatinya, meski masuk kawasan hutan lindung, sebelum dikelola sebagai hutan desa, laju deforestasi di kawasan Bujang Raba sangat mengkhawatirkan. Nah, dari kajian yang kami lakukan, kita membuat analisis dari tahun 93 sampai 2013, itu laju deforestasinya itu 1,6% per tahun. Gitu. Tanpa intervensi program konservasi, 5.330 area lindung hutan desa bisa menyusut hampir 600 hektar pada 2023. Perambahan hutan, ekspansi perkebunan sawit dan tambang mengancam kawasan ini. Hutan dirambah, kayu-kayu bernilai tinggi diincar seperti meranti, tembesu, dan kuling. Konflik terjadi baik antara warga dusun dengan perusahaan maupun sesama warga. Periode 1990 sampai awal 2000-an menjadi masa kelam bagi warga dusun. Adat istiadat hancur bersama rusaknya hutan. Diterjang banjir bandang di musim hujan dan dilanda kekeringan parah saat kemarau. Saya ke sekolah waktu itu menyeberang sungai, tidak ada jembatan. Itu menyeberang sungai itu lewat, bisa dari batu ini ke batu ini, lewat tanpa pakai sepatu. Karena keringnya. Selanjutnya setelah itu terjadi banjir. Banjir bandeng yang sampai menghantam semua. Warga dusun pun tergerak. Mereka memulai kembali apa yang leluhur ajarkan. Muklis salah satunya. Dahulu ia adalah toke atau bos kayu di dusunnya. Setelah merasakan petaka akibat rusaknya hutan, ia gantung gergaji mesin dan berbalik menjadi penjaga hutan. Dan untuk berhenti, kami itu sudah menyadari bahwa banyak usaha lain selain daripada bakayu. Hutan desa dikelola secara adat. Tentu ada konsekuensi pada setiap pohon yang ditebang. Kayu boleh diambil untuk keperluan pribadi dan fasilitas umum. Kalau untuk pribadi cuman 1 kali dalam seumuran kita ngambil kayu di sini, cuman ukurannya 5 kubikasi untuk 1 kakak.
ambil tebang 1, tanam 5. Restorasi ekosistem dilakukan secara total. Ekosistem air pun dijaga. Di saat pemerintah masih bergantung pada listrik yang dihasilkan dari sumber daya fosil, warga desa perlahan menciptakan kemandirian energi ramah lingkungan. Tak sepenuhnya bergantung pada PLN yang pasokannya sering diarpet. Hemat PLTMH. PLTMH kalau hemat aku bayarnya Bayarnya 50.000 kurang. kurang. Iya. Kalau PLN mahal. Mahal. Iya, iya. Mereka menetapkan kawasan air larangan untuk berkembang biak ikan. Hasilnya, dari kelangkaan, kini ikan melimpah ruah. Ada sumpah dusun atau adat dusun. Nama sumpah itu kalau bahasa orang dusun sini, ke atas itu tidak punya pucuk, ke bawah tidak punya urat tunggang, di tengah takut kumbang. Berarti sama dengan dia itu hidup merana. Katakanlah mati tidak mau, hidup segan. Itulah bahasa orang dusun. Itu sudah terjadi hidup beringin ini. Inilah kayu nak bakar buat ukur. Berapa gedong, berapa tinggi, berapa banyak isi. Ini keluarlah lot buat lagi bagai 3,28 meter. Lembaga sertifikasi karbon, Plan Vivo, mensyaratkan deforestasi tak boleh melebihi 25%. Namun warga berhasil menekannya bahkan sampai 0% sejak 2013. Kesabaran warga pun terbayar. Pada 2018, sejumlah kalangan di Eropa membayar imbal jasa. Sampai 2021, 5 dusun di Bujang Raba ini mendapatkan dana kompensasi sebesar 2,4 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk berbagai hal, seperti bantuan kepada warga, terutama saat pandemi COVID-19, sarana olahraga, sampai si biru bernama Jembatan Karbon ini. Yang paling penting bagi warga adalah kegiatan keagamaan. Mimbar masjid ini salah satunya. Ini menjadi strategi memasukkan ideologi pelestarian hutan ke dalam institusi keagamaan. Kalau kamu babat semua hutan itu, tidak ada lagi pohon di dunia ini, maka oksigen tidak ada di dunia dan kamu akan mati. Warga desa Durian Rambun bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kehancuran ruang hidupnya. Hutan mereka dikuasai perusahaan multinasional pemegang izin hak penguasaan hutan atau HPH. Pada 2006, warga desa menggelar demonstrasi besar-besaran karena kehidupan mereka semakin terdesak. Warga desa berusaha merebut hutan adat mereka ketika izin perusahaan habis pada 2008. Namun, warga harus berhadapan dengan perusahaan lain yang ingin menguasai hutan Rio Kemunyang dengan mengajukan izin hutan tanaman industri atau HTI ke pemerintah. HTI berarti melenyapkan pohon-pohon hutan dan diganti tanaman industri. Aspek ekologi, sosial, dan budaya itu sangat-sangat terganggu sekali terkait soal kehadiran PT Japsen ini. Yang jelasnya sungai-sungai rusak, kemudian ekosistem rusak, dan lain sebagainya.
Nah, oleh karena itu masyarakat beranggapan bahwa masyarakat harus mampu mengelola kawasan ini secara arif dan lestari. Warga bergegas mengajukan hak kelola perhutanan sosial dengan skema hutan desa. Mereka tak ingin lagi melihat pohon-pohon yang dilestarikan nenek moyang mereka satu persatu tumbang lagi. Di masyarakat sudah ada pola bagaimana melindungi hutan, ya kan, dengan nama hutan keramat. Artinya sebenarnya pola masyarakat sudah ada, tata letak dan sama tempatnya. Itu beberapa tempat misalnya ada. Nah, persoalannya percaya nggak negara ini terhadap masyarakat ini? Bertahun-tahun berjuang, akhirnya pada 2011, pemerintah memilih memberikan hak kelola hutan desa seluas 4.484 hektar kepada warga Durian Rambun. Kalau kita hitung-hitungannya dalam jangka pendek mungkin lebih menguntungkan ketika itu kita berikan kepada perusahaan. Tapi kita lebih berpikir kepada jangka panjang dan topografi lokasinya juga memang topografinya yang berbukit-bukit sehingga sangat rentan sekali kalau kita berikan izin kepada pihak swasta. Namun muncul konflik baru. Beberapa tahun ini, perambah dari luar daerah meringsek masuk ke area hutan dan membuka puluhan hektar lahan. Kalau tidak ada respon dari pemerintah, ya terpaksa kami masyarakat Durian Rambun untuk bisa menjadi pertimpalan darah gitu, Pak. Kenapa? Karena kami di situ telah kami menjaga hutan itu selama-lama ini, kami pernah pun untuk merubuh hutan itu. Kok datangnya dari warga kita dari kabupaten tetangga, kok seenaknya merubuh sampai ke puluh hektar. Dengan zona lindung seluas lebih dari 2.500 hektar dan zona rehabilitasi mencapai 1.100 hektar, kawasan ini mampu menyerap karbon sebanyak 6.618 ton per tahun. Poin pentingnya adalah kita mendeteksi keberadaan aktivitas manusia lah. Keberadaan aktivitas manusia kayak jerat, kemudian keberadaan perambahan mungkin gitu kan. Nah, itu yang akan kita lakukan patrolinya. Jalan ini sebenarnya merupakan jalan bekas PT Enjapsin. Di tahun 2005 mereka melakukan pembukaan jalan di sini untuk mengambil hasil kayu di kanan kiri jalan sebenarnya. Ini pertumbuhannya termasuk agak kurang karena tanah berada di bukit. Wilayah gundul yang ditinggalkan perusahaan sekitar 35 hektar berhasil mereka tanami lagi. Pohon ini ditanam leluhur warga desa. Usianya diperkirakan sudah 80 tahun. Diameter pohon sekitar 1 meter. Bisa dibayangkan butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan hutan yang digunduli. Yang tersisa dari aktivitas perusahaan, pohon-pohon besar ini berhasil diselamatkan sehingga tetap kokoh menjadi kanopi hutan. Yang tersisa hanyalah plakat penanda siap tebang milik perusahaan. Adat mengatur mana wilayah terlarang atau lindung dan mana wilayah pemanfaatan, termasuk bagaimana mereka memprosesnya. Aturan dibuat untuk memastikan tidak ada yang serakah menjarah hutan. Nah, itu dibolehkan dibuka 2 hektar. Setelah jadi 2 hektar baru dibuka pulau 2 hektar lagi. Tapi sebelum jadi kebun yang 2 hektar ini belum boleh dibuka. Aturan adat. Ada yang melanggar itu sanksinya apa? Kalau ada yang melanggar ini, itu adalah sudah dirumus dengan masyarakat dulu. Sudah dituang dengan masyarakat, itu beras 20 kami siku. Di wilayah pemanfaatan itulah warga bisa bercocok tanam, dikerjakan dan dinikmati bersama-sama. Mengelolanya tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida ataupun irigasi. Alamlah yang merawatnya.
mereka pun berhasil mewujudkan kedaulatan pangan. Menanam apa yang mereka makan, memakan apa yang mereka tanam. Kayu manis juga menjadi komoditas warga. Pohon ini termasuk lestari. Tunas baru akan muncul tepat di badan pohon yang ditebang. Kulit kayu manis mereka jual, batang pohon mereka manfaatkan untuk pondok di ladang. Selain mengupas kulit kayu manis, kopi menjadi penopang ekonomi warga. Warga desa mendapatkan dana imbal jasa karbon sebesar 150 juta rupiah per tahun. Salah satu usaha yang dimodali dana ini adalah kelompok usaha bersama perempuan desa. Mereka mengelola lahan, memanen, sampai mengolah biji kopi menjadi kopi siap seduh. Semua dilakukan sebagai usaha kolektif. Yang jelasnya yang dapat itu dengan adanya dana dari karbon itu kami dapat seperti ini kegiatan produksi kopi, hasilnya seperti ada peralatannya, ada seperti rumahnya untuk kegiatan produksi kopi, dan lagi alhamdulillah dengan adanya hasil kami produksi kopi ini kami dapat untuk memanfaatkan beli kebun sendiri. Lebih dari 230 warga desa mendapatkan manfaat kebaikan hutan secara adil. Hutan yang mereka jaga juga memastikan hulu sungai Batanghari mengalir sampai ke sungai Mesai dan Batang Nilo menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lain di kawasan hilir. Disinilah tempat masyarakat atau anak-anak cucu kita tempat hidup. Kata pantun Seloko adat, digulung banyak tika di rumah, terbang pagi burung berkecau, mati anak gembar serumah, hilang adat negeri kacau. Kami memang udah tidak dulu itu menjaga hutan sebenarnya. Ya kami biasa-biasa lah. Baik itu ada bantuan dan tidak, atau ada perhatian pemerintah dan tidak, kami tetap jaga hutan. Desa-desa ini masuk ke pasar karbon internasional dengan skema REDD+, atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Skema ini menjanjikan imbal jasa bagi siapa saja yang berhasil menghambat deforestasi. Di kalangan aktivis lingkungan, skema ini menuai kritik karena dianggap tak sejalan dengan keadilan iklim. Yang dihitung hanya selisih angka deforestasi yang terjadi dan kemampuan komunitas menghambat deforestasi itu. Sementara hutan utuh yang berhasil dijaga secara turun-temurun tak bisa masuk pasar karbon. Sebenarnya dalam konstelasi perbedaan tipologi seperti itu, negara itu harus punya skema sendiri. Nggak selalu harus tergantung internasional community kayak gitu-gitu. Kita kan punya suatu budaya, punya apa yang sangat berbeda dan juga mungkin nggak klop dengan benefit cost ratio analisis kayak gitu-gitu. Gitu. Pemerintah Indonesia menyebut potensi pemasukan negara dari dagang karbon mencapai 350 triliun rupiah. Namun Profesor Haryadi mengingatkan, jangan menghapus subjek, yaitu manusia yang hidup bergantung pada hutan. Tapi pertanyaannya siapa yang menikmati itu? Alur sederhana perdagangan karbon diawali survei lembaga sertifikasi. Survei meliputi jenis, populasi, diameter, sampai kemampuan sebuah pohon menyerap dan menyimpan karbon. Termasuk membuat proyeksi kemampuan komunitas menjaga hutan tersisa dari deforestasi. Setelah sertifikat terbit, barulah bisa masuk ke pasar karbon layaknya bursa efek dan dikendalikan di Singapura. Disinilah broker berperan. Pembeli individu atau komunitas kebanyakan berasal dari Eropa. Biasanya, mereka membayar imbal jasa ini misalnya untuk memperingati hari kelahiran atau pernikahan. Ini menjadi gaya hidup baru di kalangan mereka. Namun,
berapa dolar karbon itu dibeli, masyarakat desa tak punya kuasa. Rata-rata, harga dipatok 5-13 dolar Amerika Serikat per ton. Sejumlah perusahaan dengan konsep restorasi ekosistem masuk ke skema pasar karbon internasional. Ada PT Rimba Makmur Utama, Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI, dan Muller Carbon Capital Indonesia. Mereka mengambil alih kawasan hak penguasaan hutan atau HPH dan hutan tanaman industri atau HTI. Luasnya puluhan sampai ratusan ribu hektar. Riza Suwarga, pebisnis karbon, memberikan gambaran sederhana untuk bisnis ini. Untuk konsesi lahan seluas 20 ribuan hektar, setidaknya dibutuhkan dana 60 miliar rupiah untuk 3 tahun. Dan itu bisa uang sendiri, bisa saya bantu nanti dapatkan investor, gitu kira-kira. Jadi nggak perlu keluar duit lah gitu. Dengan kemampuan finansial yang kuat, perusahaan besar tetap bisa mengumbar emisi karbonnya bahkan melebihi batas. Mereka lantas cukup membayar kompensasi yang tak seberapa. Komitmen penurunan emisi karbon pun hanya menjadi bualan semata. Kalau itu dibilang cuci dosa, ya persepsi ya. Saya pikir bisa dibilang cuci dosa. Restorasi ekosistem sebenarnya bukan perkara sederhana. Ada potensi kegagalan. Pemerintah Indonesia sendiri pernah mengalaminya ketika mengerjakan proyek Kalimantan Forest and Climate Partnership di Kalimantan Tengah senilai jutaan dolar yang dibiayai pemerintah Australia pada 2009. Kini, di saat banyak entitas yang berhasil menembus pasar karbon internasional, pemerintah Indonesia justru baru memulai merumuskan regulasinya. Jadi kami percaya bahwa dengan regulasi yang ada, karena di dalam regulasi yang sudah disiapkan itu tidak hanya kemudian kita membuka kesempatan investasi sebesar-besarnya tanpa ada tata kelola, tanpa ada prasyarat-prasyarat yang memastikan bahwa semua ini akan menuju kepada upaya yang berkelanjutan. Regulasi ini bersifat sentralistik. Contohnya, dalam Biokarbon Fund yang rencananya diimplementasikan di Jambi dan Kalimantan Timur yang dibiayai World Bank senilai 110 miliar dolar Amerika, masyarakat desa hanya mendapatkan dana program, bukan dana segar seperti saat mereka bertransaksi di pasar karbon. Juru kampanye Greenpeace, Sarhul Fitra melihat ada situasi yang kontras. Pemerintah memberikan izin kelola hanya 1000-an hektar hutan kepada masyarakat desa. Di sisi lain, ada 685.000 hektar hutan atau 10 kali luas Jakarta di Provinsi Papua menunggu waktu musnah berganti sawit. Jika sisa hutan di kawasan konsesi yang terbengkalai ini dibuka, lebih dari 71 juta ton karbon lepas ke atmosfer bumi. Artinya, terjadi bom karbon. Dan pemerintah nggak bisa lagi berdalih di balik alasan itu keterlanjuran, itu sudah dikeluarkan oleh menteri yang lama. Ya memang moratorium itu obat untuk keterlanjuran itu gitu loh. Bukan kemudian ya nyari alasan lain lagi. Soal ini Laksmi enggan menjawab pertanyaan kami. Yang jelas, Laksmi tetap optimis pengurangan emisi karbon sesuai National Determinate Contribution atau NDC. Indonesia meratifikasi perjanjian Paris dengan komitmen mengurangi emisi karbon 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2030. Pada 2020, Indonesia mendapatkan pembayaran dari pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund masing-masing 56 juta dan 103 juta dolar Amerika karena dinilai berhasil menurunkan emisi karbon. Organisasi Climate Transparency meragukannya. Dalam laporannya, Indonesia dinilai tidak konsisten dengan target kesepakatan Paris karena meningkatkan penggunaan batu bara sampai 2 kali lipat pada 2017 sampai 2025. Climate Action Tracker menilai upaya Indonesia sangat tidak memadai. Dari catatan Greenpeace, sektor energi, terutama penggunaan batu bara dan hutan, dalam hal ini deforestasi, menyumbang emisi karbon terbesar Indonesia dengan angka 83% sampai 2030. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis, Indonesia menghasilkan 1,8 juta gigagram atau setara dengan 1,8 miliar ton emisi karbon. Distribusi lahan juga timpang.
Pemanfaatan hutan untuk perkebunan sawit yang mencapai 16,381 juta hektar dan pemanfaatan hasil hutan kayu mencapai 30,7 juta hektar dianggap ironi. Pasalnya, untuk perhutanan sosial, pemerintah baru memberikan 4 juta dari 12 juta yang ditargetkan. Cara hidup warga di 6 desa di Jambi ini sebenarnya mengajarkan bagaimana memperlakukan hutan. Mereka membuktikan kepada kita, melestarikan hutan membuat mereka berdaulat pangan, menghasilkan kemandirian energi, dan menciptakan sumber-sumber ekonomi alternatif. Kami memang udah tidak dulu itu menjaga hutan sebenarnya. Ya kami biasa-biasa lah. Baik itu ada bantuan dan tidak, atau ada perhatian pemerintah dan tidak, kami tetap jaga hutan. Biasalah.